komis, ulangi ya, yaitu wasmun mansubun, yaitu isim yang dibaca nasab. Maf'ul ma'ah itu yaqa'u yang jatuh terletak ba'da wawin, setelah wawu, hadil wawu, dan wawu ini tadulu menunjukkan alaktironil ismi, menunjukkan kepada kebersamaannya isim utawa verb, kata benda, alladzi ba'da yang jatuh setelah wawu, bismin akhara dengan isim lain bersamaannya qabla yang sebelum wawu, fi zamanin dalam sebuah masa waktu, min husulil hadasi dari terjadinya sebuah pekerjaan atau kejadian, ma'a musyarakati dengan disertai mengikutinya isim yang kedua, lil awali kepada isim yang pertama, fil hadasi dalam kejadiannya. Oh, sama-sama jalan, sama-sama waktunya sama, mengikuti waktunya sama, kejadiannya juga sama. Wadhil wawu, dan ini wawu bimakna ma'a, itu menggunakan maknanya ma'a. Contohnya langsung Al-Quran. Mislu kaulika, seperti kaulillahi, seperti firman Allah, fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Fa kalimatu syuraka'akum maf'ulun ma'ah. Fa'ajmi'u, kumpulkanlah, amrakum, urusan kamu semua, atau hal-hal yang penting bagimu, kumpul ke. Wa syuraka'akum, dan syarikun, teman-teman kamu, bolo kurawa kamu, teman-teman dekatmu, kumpulkan semua. Lafat fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum ini kekumpulkan bareng, ya urusanmu, ya perkaramu, atau hal pentingmu dengan teman-teman, kumpul ke KB. Nah, ini surat Yunus cerita tentang apa, saya karena saya pernah lihat ini, cuma saya lupa. Fa'ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Ini tentang apa loh cerita ayat ini, saya lupa. Yang penting kalimat wa syuraka'akum ini menjadi maf'ul ma'ah karena ada wawu ma'nya. Bersama antara amr dan syuraka itu sama-sama terjadi pada waktu yang sama, kejadiannya yaitu mengumpulkan, suruh mengumpulkan, atau yang dikumpulkan itu sama-sama yang dikumpulkan. Makanya menjadi maf'ul ma'ah. Fa'idha sa'alaka ahadun qailan, ketika ada salah satu orang itu tanya kepadamu dan mengatakan, aina masjidut tauhid. Masjid at-tauhid itu kalau di Mesir itu di distrik 10, Masjid at-tauhid. Faqad yakunu jawabuka, terkadang jawabanmu, ada orang tanya masjid mana, kan gitu. Jawab mungkin tasiru ma'atorikika hadza, kamu jalan dengan jalanmu ini lo lurus. Fayantahi bika ilal masjid, kemudian kamu nanti sampai dengan jalan itu sampai denganmu itu ilal masjid, kepada masjid. Dengan jalan itu kamu sampai nanti ke masjid, lalu lurus maksudnya. Jawab ngono. Walaisal murad, dan maksudnya tidak yasiru wat tariqa, yasiru ma'ahu hakikatan. Wa illa kanal makna fasidan. Dan walaisal murad, yang tidak yang dimaksud adalah tidak anahu yasiru wat tariq, yasiru ma'ahu hakikatan. Maksudnya dia tidak jalan dengan tidak berjalan dengan jalan. Tariq jalan toh, dengan jalan, berjalan dengan jalan itu bareng. Maksudnya ngono ndak. Nek yasiru ma'ahu hakikatan, berjalan bareng ya, orang jalan nggak bisa jalan no. Maksudnya gini, wa illa kanal makna fasidan. Kalau maring begitu, maknanya menjadi fasid, rusak. Li'anna tariq la yamshi, karena jalan tidak berjalan. Wa innamal murad ayyubashira fi hadzal tariq. Tetapi yang dimaksud adalah kamu yubashira, lempeng aja, nempel aja dengan jalan ini. Wel tazimul masyabi, dan tetap berjalan dengan jalan ini hatta jasila, sehingga kamu sampai terus. Walau kanal jawab tasiru wa tariqaka hadza lakana takbir saliman wal murad wahidan fil jawabaini. Tasiru
tasiru wa tariqaka hadza. Nah, ini jawab benar ini. Tariqaka wawune iki bermakna wa nulahidu apa tulahat wa nulahidu, dan kita dapat catatan ana kalimat tariqaka waqa'at ba'dal wawi mubasyaratan, jatuh setelah wawu. Wa dzil wawu tadullu ala anna ba'daha qad lazama isman qablaha. Wawu ini menunjukkan bahwa isim yang jatuh setelah wawu yaitu tariqaka qad lazama isman qablaha, tetap betul-betul menetapi isim atau mempersamai isim yang setelah sebelumnya. Tasiru. Nah, tasiru isim sebelumnya tariqaka apa? Tasiru itu fi'il ya. Yang sebelumnya berarti domir mustatir. Isim domir ya, berarti kamu. Anta wa tariq maksudnya. Wa sahibu fi zamani wuqu'il hadas, dan lazama wa sahabahu, bukan wa sahibu, wa sahabahu, dan membersamainya fi zamani wuqu'il hadas, pada masa atau waktu terjadinya kejadian ini. Bisa bersama toh anta dengan tariq itu. Wa qad yakunul ismu sabiq lil wawi dhahiran aw dhamiran, dan terkadang isim yang setelah sebelum wawu mendahului wawu itu dhahir atau dhamir. Lah tasiru ini berupa apa? Dhamir, ya kan? Tasiru wa tariqaka hadza. Berarti wa tariqaka ini menjadi maf'ul ma'ah. Kamu berjalan dengan ini loh, dengan jalan ini lurus nggak tutup. Wa tariqah maksudnya bersama kan, waktunya sama, bareng-bareng. Kemudian terjadinya kejadian ya nek nggone perkejadian jalan iku nek nggone dalan itu juga. Di torik itu juga. Nah, saya sampai titik nanti kalau ada pertanyaan. Wa min khilali ta'rifis sabiqi, dari definisi yang di atas tadi ya tabayanu, menjadi jelas lana bagi kita anal jumlah, sesungguhnya jumlah ataliyah berikut ini. Jumlah itu susunan kalimat di bahasa Arab, imma dari isim dan isim dengan isim atau fi'il dengan isim. La tashmalu ala maf'ulin ma'ahu, tidak boleh menjadi maf'ul ma'ah. Taharrakatis safinatu wan nasu muwaddi'un. Taharrokat, bergerak, mulai berangkat. Safinatu, apa namanya, kapal. Safina itu kapal besar. Dulu itu kalau bepergian pakai kapal, tahu haji aja dulu pakai kapal laut. Wanasu, dan orang-orang sekelilingnya, muwaddi'un itu orang yang melepas orang yang pergi, melepasnya. Muwaddi'un, para pelepas. Li'an ladzi baqa ba'dal wawi jumlatun, karena lafadz yang jatuh setelah wawu adalah jumlah, wala isman mufradan, dan tidak isim mufrad, ya kan? Lafadz setelah wawu harus berupa isim mufrad. Dari definisi ini kan gitu toh, tadur al-iqtiran ismillah di ba'da bismin akhar qablah. Setelah wawu kudune isim ini. Lah ini kok jumlah wanasu muwaddi'un. Saya tanya siapa? Ustaz Faisal. Wanasu muwaddi'un itu jumlah apa? Sol? Faisal masih ada? Lutfi? Lut? Yang bisa? Mubtada khabar bukan Ustaz? Yang bilang muada, ya itu mubtada khabar, namanya jumlah ismiyah. Kemudian jumlah ini kan bisa diterkib di i'rab. Nah, ini jumlah apa namanya? Ini betul mubtada khabar, nasu mubtada muaddiun khabar. Ini namanya jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini kedudukannya menjadi apa? Hal bukan Ustaz? Hal, betul kan Ginanjar, hal. Wawunya ini namanya wawu haliyah, bukan wawu ma'ah. Betul? Gitu ya. Faisal mana? Masih ada Ginanjar?
Udah keluar Ustaz mungkin karena dia rombel. Oh iya. Lutfi juga ya. Iya, Ustaz. Ya wes, ini Ginanjar berarti nanti yang ya kan? Itu ta'awana Muhammadun wa Ahmadun. Nah, ini juga ta'awana bekerja sama Muhammadun Muhammad wa Ahmad dan Ahmad. Nah, ini yang selain Ginanjar. Kenapa di sini Muhammadun, di sini Ahmadu bukan Ahmadun juga? Siapa yang bisa jawab selain Ginanjar? Ginanjar sudah dinilai plus hari ini soalnya 99. Halo Ustaz. Siapa Irfan? Silakan. Yang Muhammad, yang Ahmad itu isim majam tidak menerima tanwin, Ustaz. Betul, tidak menerima tanwin tadi, tapi bukan isim ajam ya, Wan. Adalah alam atau nama yang berwazan fi'il. Wazannya Ahmad af'al atau Ahmada. Gitu. Ya enggak? Bukan isim ajam, benar. Ya, karena tidak ditanwin karena alam nama. Isim alam nama, tapi ini nama yang berwazan af'ala. Sama-sama Muhammad juga alam juga, tapi ini apa namanya wazannya kan bukan Ahmad, bukan af'ala. Ya kan? Li'anna alladzi ba'dal wawi umdatun. Karena jatuh setelah wawu adalah umdah. Kalau tidak ada Ahmad nggak bisa kalimat itu. Kalau jenis namanya bekerja sama kan orang dua, Muhammad dan Ahmad. Berarti kan dan tidak bersama. Walaisat fudlah dan tidak fudlah. Fudlah. Maf'ul ma'ah itu harus fudlah. Harus fudlah, harus tidak utama, boleh dibuang. Kalau umdah itu lafaz itu tidak bisa. Saya tak pindah dulu ya. Tak pindah tempat. Saya tak apa namanya tak anu dulu ini. Ya, mulai lagi pindah tempat. Mudah-mudahan tidak bising. Oke. Ini kali charger ini kalau Mbak. Ya. Karena apa? Li'anal fi'la ta'awana, karena fi'il ta'awun, terus verbal lafat ta'awana ya ta'awanu ta'awunan, itu yaktadi mengharuskan ayakuna fa'iluhu muta'addidan, mengharuskan bahwa fa'ilnya atau pelakunya itu harus ta'adud, harus banyak, tidak ada satu. Namanya bekerja sama itu minimal dua orang sampai tiga. Ai musanan au jam'an, dua atau banyak. Dari kali anna fi'la, karena fi'il ta'awana itu layaqa'u laminisna ini terjadi, layaqa'u tidak bisa terjadi ilaminisna ini kecuali dari dua orang al-aksara atau lebih, falat buddha minat ta'adud, maka harus banyak. Ta'adud ini maknanya bukan poligami ya, banyak ini. Kan ada ta'adud zawas, ta'adud itu bermakna poligami, tergantung apa namanya konteks kalimatnya, mengartikan artinya banyak. Hamzah jangan di sini ya. Terus ai musa
au bitoriqil atfi, atau dengan cara diatafkan. Kal misalil madhkur, seperti contoh ta'awana Muhammadun wa Ahmadu. Wa Ahmadu ma'tufun ala Muhammad. Ahmad diatafkan kepada Muhammad. Fahuwa fi hukmil fa'ili, yaitu karena hukumnya seperti fa'il, karena sama-sama bekerja sama. Nggak ada bekerja sama Muhammad tok, kalau sopo kan gitu. Wa Ahmadu kan gitu toh. Wa umdatun misla fi hukmil fa'ili, seperti hukmil fa'il, wa umdatun misluhu, dan dihukumi sebagai umdah atau kalimat pokok, tidak boleh dibuang, seperti lafaz Muhammad, lafaz Ahmad. Sudah sampai sini ada pertanyaan. Ini ya silakan Ginanjar kalau mau tanya. Atau yang lain. Irfan. Irfan asli mana? Di Purbalingga, Ustaz. Oh, Purbalingga. Dulu dari mana sekolahnya? Dari Man 2 Purwokerto. Man 2 Purwokerto itu ya. Man 2 itu yang di mana ya? Di Berkoh, Ustaz. Berkah ya. Kalau yang Man 1 di mana? Itu di Arca Winangun. Yang dekat Mersi itu Berkah atau Arca Winangun? Yang dekat dua-duanya sih, tapi lebih dekat Arca. Nah, kamu ngekos itu dulu? Atau mondok? Dulu mondok di Al-Amin. Oh, Al-Amin, siapa namanya itu? Sayyid siapa? Saya siapa itu? Habib. Habib. Habib Maki. Masih anu, Habib Maki masih hidup toh? Masih sugeng toh? Berarti kamu amalannya NU banget itu di situ. Saya sering kalau lewat itu subuhan, sholawatan, wiridan apa gitu. Kamu pondokan situ, ya udahlah. Habib Maki. Saya itu ya di Mersi situ. Berarti kamu muridnya Pak Musilin. Itu Man 1. Oh, itu Man 1 ya. Iya. Tahu rumahnya Pak Musilin kan kamu? Tahu. Yang lurus sama Habib Amin itu? Al-Amin, Pondok Al-Amin, yang Habib Maki. Kalau lurus terus ke arah timur itu kan sampai rumahnya Pak Musilin kan? Nah itu saya tuh sering di rumah samping rumahnya Pak Musilin itu, samping rumahnya. Ada gambaran nggak di situ kamu? Tahun berapa kamu di situ ya berarti? Tahun ya 2 tahun lalu mungkin. 2 tahun lalu selama 3 tahun. Iya. 2 tahun lalu selama 3 tahun itu berarti ya sekitar 15, 16, 17 itu ya, atau 14, 15, 16. Oh, 16 sampai 19. 16, 17, 18. Atau 17, 18, 19. 16, 17, 18, 19. Oh gitu itu. Bulan Juli. Saya udah nggak pernah ke situ tahun-tahun itu. Kalau saya sering ke situ ya 2010 sampai 2014. Sampai sini ada pertanyaan, Irfan, Ginanjar? Izin bertanya, Ustaz. Ya. Berarti itu maf'ul ma'ahnya itu tasiru watori kita hada gitu, Ustaz. Watori koka hada. Tasiru watori koka. Tori koka ini maf'ul ma'ah. Wawunya wawu ma'nya, terus diidhofahkan kepada kaf. Tori ko maf'ul ma'nya. Terus berarti itu langsung menjelaskan dari pertanyaan sebelumnya gitu, Ustaz. Apa? Nah, ya kalau ada pertanyaan ketika aina masjid tauhid, di mana masjid tauhid, kamu jawab tasiru wa tariqa kahada.
kamu jalan karo jalanmu ini loh bareng, pasti menjelaskan ngono kuwi itu mamsi mlaku terus dengan tasilu ma'atori kika hadza. Kan wawune bermakna ma'a toh. Ini sebenarnya tadi itu tasiru wa tariqa hadza, cuma pakainya ma'a untuk menjelaskan bahwa wawu yang ini wawu tariqa ini bermakna ma'a. Makanya dikatakan wawu bermakna ma'a. Kalau contoh lain Ustaz yang Contoh lain, watariqa musri'ah. Ulusoni'in wa masuna. Sama saya, bentar. Kullu soni'in wa ma sona'a utawa kullu rajulin wa tijaratu. Kullu rajulin wa ansaruhu. Kul wa ansarahu. Wa ansaruhu. Misalnya kullu rajulin wa masona kullu rajulin utawa tapi nanti dibuang itu. Kullu rajulin wa tijaratuhu aja. Daktarinan. Kullu rajulin wa misalnya atau is'at wal jibala, mana kena wal jabala, is'at naiklah, dan gitu. Wal jabala dengan gunung, bersama dengan gunung ini, maksudnya kamu naik ke gunung ini. Is'at wal jabala. Utawa lagi, contohnya kalau cari contohnya ini misalnya. Nah ini masa itu watulu al fajri utawa ini kalau ini contoh kan banyak, nanti dijelaskan nanti aja. Misalnya zakartu watulu asyamsi utawa ta'alam tu watulu asyamsi. Ta'alam tu saya belajar. Kapan belajar? Watulu asyamsi dengan bareng-bareng terbitnya matahari. Utawa ta'alam utawa kharastu tadi. Nah, nanti ini contoh banyak di sini. Sekarang saya berikan syarat dulu, suruh tunas bil maf'ul ma'. Ya kan? So, syarat nahnya an yakuna isman. Maf'ul ma'anya harus isim. Bukan jumlah seperti tadi. Kalau jumlah itu wa nasu muatiun. Nas itu kan isim. Nas saja ini nggak bisa selesai karena kalau nas saja nggak apa-apa, nasa itu nggak apa-apa. Tapi ya ada kalimat muwaddiun. Nah ini kan akhirnya menjadi jumlah mubtada khobar. Nah, ketika taharrakati safinatu wan nasa bareng-bareng podo menuso do bergerak kabeh misalnya. Boleh, tetapi ini kan bukan isim. Kalau ini misalnya siri wa tariqaka. Nah, ini isim toh, wa tariqaka, isim toh. Tarkib idhofah kan isim. Nah, pertama harus isim. Ayakuna waqi'an ba'da wawin tadullu alal musawhabah bimakna ma. Harus jatuh setelah wawu. Wawu ini maksudnya wawu apa? Yustartu ayakuna ba'da hadil wawi mufradun mansubun liyakuna maf'ulun bihi. Liyakuna maf'ulan bihi. Ama idza al wawu jumlatun fa inal wawa tasiru wawul hal. Kayak mau tadi jadi wawul hal kan bernasu muaddiun tadi itu. Nah, harus wawu tadulu yang menunjukkan wawu itu menunjukkan makna musahabah bi makna ma'a. Maknanya bersamaan, barengi. Barengi misalnya saya keluar pas barengi misalnya sirtu wa
apa kharajtu minal bait wa Ginanjar, barengi Ginanjar misalnya. Foto yo wis barengi Ginanjar. Antaku natil kalwawu masbukotan bifi'lin. Wawu itu harus didahului dengan fi'il. Maka saya tadi contoh kullu rajulin sebelumnya belum ada wawu. Yasna'u tawa ya apa yamsiku kullu rajulin ilmahu misal yamsiku. Antakuna tilkal wawu masbukotan bifi'lin, harus didahului fi'il. Seperti tasiru tadi, wajmi'u tadi. 3 syaratnya. Mislu sirtu wal qamara. Sirtu saya berjalan, wal qamara saya berjalan malam hari, saro itu toh. Dan wal qamara bersamaan dengan keluarnya rembulan atau ada bulan. Barengan. Misalnya lah kamu jalan malam-malam itu, lu bulannya kok nututi aku terus, padahal bulan itu tetap, cuma karena dia besar, kamu di mana-mana itu, dia akhirnya bersamaan terus toh. Sirtual qamara malam hari. Itu contohnya sirtual qamara. Nalhadu, kita perhatikan istifa asyuruti salasa fil misal. Lengkapnya syarat 3 syarat dalam contoh ini kita perhatikan. Hai suja al maf'ul ma'ah isman, qamara isim. Waqi'an ba'da wawin, jatuh setelah wawu. Bimakna ma'ah bersama, bimaknanya ma'ah. Waqad subika hadzal Bakat sabaqah hadzal isma fi'lun. Kemudian isim qamar ini didahului dengan fi'il, yaitu sara yasiru, menjadi sirtu. Contoh-contoh maf'ul ma'ah. Kharajtu wa tulu asyamsi. Saya keluar rumah. Wa tulu asyamsi barengi terbitnya matahari. Kita syaratnya ini kita lihat, harus isim. Tulu asyamsi isim enggak? Mudhaf ilaih sudah cirinya isim toh. Nah, kemudian didahului wawu, didahului fi'il. Pas toh? Taraktu sayyarata wasaiqa. Taraktu saya tinggalkan asayyarata mobil wasaiqa bersama sopirnya. Sopir karena mobil tinggal kabeh. Tinggal kono sopir karo angen. Harus isim, saik isim. Ada wawu bermakna ma'a didahului dengan fi'il taraktu. Sholaita wal aulada atau sholaitu enggak? Sholaitu wal aulada. Saya sholat. Wal aulada bersamaan anak-anak. Wawu, ono, aulad, isim, sholaita atau sholaitu atau sholaita. Nah, ini fi'il. Masyar rajulu wal hadiqata. Masa berjalan seseorang wal hadiqata barengi lurus karo taman, barengi membersamai taman. Nek taman ngiringane terus. Masyar rajulu wawu hadiqah isim, ada fi'ilnya. Idhab wa tariqas salamah. Pergilah dengan wa tariqas salamah dan jalan keselamatan. Wawu ini ma'umah tariqah isim, idhab fi'ilnya. Kemudian safartu wal ahla. Safartu saya bepergian wal ahla dan keluarga. Bersamaan keluarga. Wes, maka ini soalnya namanya. Amilun nasbi fil maf'ul ma'ah. Yang menasabkan maf'ul ma'ah itu apa? Terus al-amilu fil maf'ul ma'ah, yang menasabkan atau yang menjadi amil maf'ul ma'ah wa ma taqaddama alaihi min fi'lin, yaitu lafaz yang mendahulunya min fi'lin berupa fi'il aw ismin yusbihul fi'la, utawa isim yang menyerupai fi'il, yaitu sifat asmaul sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifat musafiyat, itu namanya isim yang menyerupai fi'il. Fa'filu mislu masaitu wal qamara. Saya bersama qamar. Al ismul ladzi yusbihul fi'la, terus isim yang menyerupai fi'il adalah Muhammadun najihun wa Zaidan.
Muhammad lulus wa Zaidan bersamaan Zaid. Najihun ini isim yang menyerupai fi'il. Isim yang menyerupai fi'il apa? Isim fa'il. Najihun isim fa'il. Isim maf'ul atau sifat musabbihah. Wa yahsunu an nunabbiha, baik kalau kita memberi peringatan lagi, mengingatkan lagi, annahu la yajuzu ayataqaddamal maf'ulu ma'ahu ala amilih, bahwa tidak diperbolehkan an yataqaddama apabila mendahului al maf'ulu maf'ul ala amili terhadap amilnya. Tidak boleh misalnya Muhammadun wa Zaidun najihun, utawa masa itu wal qamara dahului wal qamara masa itu tidak boleh, nanti wawunya malah tidak dikira wawu sumpah, nanti wawu qasam. Wal qamara dibaca wal qamari demi rembulan, ya kan? Dalam Quran ada wal qamar lah, wasyamsi lah. Terus fala yuqalu, tidak boleh dikatakan wal qamara masa itu, tidak boleh. Wala yajuzu ayat, dan tidak boleh wa yajuzu ayat tawassal tal maf'ulu ma'ahu aidan bainal amil wa bainal ismi wa bainal ismil musyariki lahu fala yasihu ayyaqula sara wal qamara Muhammadun. Nah, ini juga enggak boleh. Dan tidak boleh ayat tawassata menengah-nengahi al maf'ul ma'ah aidan juga antara amilnya dan bainal ismi, dan antara isim al musyariki yang mempersamai lahu maf'ul ma'ah. Fala yasihu an yuqala sara wal qamara Muhammadun, enggak boleh. Yang benar sara Muhammadun wal qamara, harusnya gitu. Ya. Ya boleh komaro ini maf'ul bih menengah-nengahi antara amilnya yaitu saro, menengah-nengahi dan apa namanya al-musyariku alaih, lafaz yang membersamai atau isim yang membersamai, itu enggak boleh. Ini harus ditaruh di belakang. Wal komaro ini diaruh setelah Muhammad. Terus halatul ismil waqi'i ba'dal wawu. Macam-macam isim yang jatuh setelah wawu itu banyak. Ada namanya wawu ataf, wawu haliyah, wawu ma'ah yang seperti tadi. Sekarang ini kita mempelajari isim yang atau kata benda yang jatuh setelah wawu itu macam-macam bentuknya. Ujubu atfihi wa dzalika idza faqida syartun min syurutin nasbi salasatil madhkurati mislu tasalaha Muhammadun wa Zaidun. Ujubu atfi, wajib dibaca ataf. Wa dzalika, semua itu karena apa? Idza faqida, ketika tidak ada syartun, satu syarat, min syurutin nasbi salasatil madhkurati, dari syaratnya ya isim yang dinasabkan tiga tadi. Tiga tadi itu yang maf'ul ma'ah tadi loh, syaratnya harus isim. Kedua harus jatuh setelah wawu. Ya toh? Kemudian lafaz yang amilnya atau yang menafsirkan harus fi'il atau yang menyerupai fi'il. Wes. Tasolaha, berdamai. Muhammadun wa Zaidun. Suluh itu letak tasolaha ya tasolahu tasoluhan. Damai itu artinya islah. Berdamailah. Berdamai sekarang ini wawu, ada wawu. Setelahnya ada fi'il. Sebelumnya ada fi'il. Dan syarat tiga tadi apa coba di sini? Isim jatuh setelah wawu, wawu harus didahului fi'il. Ada, bisa semua kan ini berarti. Nah ini kok tidak bisa? Itu tadi seperti ta'awana, maka penjelasannya ini. Fal fi'lu tasolaha, guna di sini yastazzimu ta'addudal afratil lati tatasolaha. Fi'il tasolaha berdamai di sini yastazimu mengharuskan ta'addudal afrodi, banyaknya individu, banyaknya orang, alati tata solaha yang berdamai. Menunjukkan harus banyak toh. Nek Muhammad tok sapa karo sapa berdamai tidak mungkin. Wala Buddha, maka dari itu harus min wujudisna ini dari adanya dua orang atau aksara utawa lebih banyak ya tasolahari yang saling bersuluh berdamai hakikatan, hakikatnya.
wa dha yatahaqqaqu bil adfi daiman li'annahu yaqtadil istiqra. Maka ini itu yatahaqqaqu betal-betal benar-benar nyata terjadi bil adfi harus dengan huruf ataf daiman selamanya. Yo kejadiannya berdamai itu mesti harus ada huruf dan mesti. Maknanya tidak tidak bersama. Li'annahu yaqtadil istiqra, karena ataf ini mengharuskan atau mengimplementasikan makna istiraq bersamaan. Bersama intinya suluhnya tadi itu, damainya tadi itu. Itu. Paham udah sampai sini? Paham. Terus ketiga, diulangnya tanya. Wujubun nasbi. Tadi kalau pertama wujubu atfi toh, wajib diatafkan kan seperti ini. Kemudian wujubun nasbi, ataf itu karena dibacakan ataf karena ataf itu tidak rafa terus, tidak jar terus, tidak nasab terus, makanya kalimatnya ataf. Kalau wujubun nasbi ini berarti maf'ul ma'ah, karena maf'ul ma'ah itu yang dibaca nasab. Wujubun nasbi wajib dibaca nasab. Wadzalika begitu itu ketika apa? Indama yahdusu minal atfi fasadun fitar. Ketika terjadi minal atfi dari dibuat ataf, ketika di i'rabi menjadi ataf, susunan ataf maktuf, fasadun fit tarkib, ada kesalahan atau kerusakan dalam susunannya. Susunan nahwunya, sistem nahwunya salah. Sara Muhammadun was sahra'a. Nah, Sara ada fi'il, ada Muhammadun, ada sahra. Ini jelas-jelas maf'ul ma'ah. Binasbi kalimatis sahra dengan menasabkan kalimat sahra ala annaha maf'ulun ma'ahu, karena menjadi maf'ul ma'ah. Id lawaqa'at bil atfi ala Muhammadin lakana al makna sarat al sahra wa hadza fasir. Ketika dirafakkan dengan ataf, walau itlau rafa'ta, kamu baca nasab sahra diatafkan dengan Muhammad ala Muhammad lakana al makna fasid, lakana maknanya syarat as-sahra, berjalan as-sahra loh. Apa sahra itu bisa berjalan? Kan nggak bisa toh. Wa hadza makna fasidun, makna ini salah. Jenis ataf maktuf itu kan harus ketika maktufnya dibuang itu kan masih tetap bisa dimaknai. Maksudnya bukan dimaknai, bisa masih masuk akal. Bisa tasolaha Muhammad Zaidun tok. Oh ya, Zaid bersuluh, tapi berdamai, tapi damainya dengan siapa? Tapi masih masuk akal toh. Tetap bilang ini syarat as-sahra. Masuk apa namanya? Sahra itu padang pasir itu berjalan kan enggak? Berarti Muhammad berjalan lurus lempeng bersamaan ini sahra, bersamaan dengan padang pasir. Ini wajib seperti ini. Jawazul atfi wa jawazun nasbi, boleh diatafkan, boleh dinasabkan. Berarti boleh maknya, boleh apa namanya? Boleh maknya, boleh ataf. Ghaira annal atfa afdal, tapi tidak diatafkan lebih apik. Wadzalika hina yakunul atfu mumkinan bi ghairi ayahsula ma'ahu fasadun fit tarkib au fil makna. Yaitu apabila ketika diatafkan itu mungkin bi ghairi ayahsula lahu minhu fasadun fit tarkib. Tanpa ada kesalahan dalam susunan kalimat atau dalam maknanya apabila diatafkan. Ataf itu lebih apik lek ngono. Ta'allama Muhammadun wa Ahmadu minal muallimi. Nah, ini yang bagus diatafkan, tapi boleh wa Ahmada. Ta'allama belajar Muhammad wa Ahmadun dan Muhammad minal muallimi dari sang guru. Fa kalimatu Ahmad, kalimat Ahmad ya juzu raf'a bil atfi ala Muhammad. Boleh diatafkan ya Muhammad dan Ahmad sama-sama belajar, dan Muhammad dan Ahmad belajar. Wa yajuzu nasbuha, dan boleh dibaca nasab ala annaha maf'ul ma'ah, menjadi maf'ul ma'ah. Lakinal atfa ahsanu minan nasbi, tetapi diatafkan lebih baik daripada dinasabkan alalnya sebagai menjadi maf'ul ma'ah.
atau bermakna bersamaan. Li'annahu aqwa fid dilalah al-ma'nawiyah al-musyarakah. Karena kalau diatafkan itu lebih kuat fid dilalatil ma'nawiyah dalam artinya. Dilalah artinya itu lebih kuat dalam menunjukkan apa alal musyarakati, menunjukkan kebersamaannya itu lebih kuat. Dan soalnya bukan bersama saja, bersama terkadang muncul loh. Dan wis tetap misalnya kamu dengan pacarmu terkadang lepas pacar. Kalau dan ya wes jadi satu. Karena kan wawu itu kan limut telakil jam'i untuk mengumpulkan wawu ataf itu. Kemudian jawazul atfi wa jawazun nasbi, boleh ataf boleh nasab. Ghaira anan nasba afdalu, tetapi dibaca nasab menjadi maf'ul. Maaf itu afdal lebih baik, boleh diatafkan, boleh dinasabkan, tetapi nasab lebih baik. Wa dzalika lil farar min aibin lafdin aw ma'nawi. Hal ini disebabkan agar untuk menjauhi dari aibin lafdin wa ma'nawiyin, dari jeleknya lafaz secara lafaz dan atau makna. Maknanya kurang apik, kurang bagus. Itu kalau di apa namanya diatafkan. Kami misalul lafzi, contohnya secara lafadznya. Akal tu wa dhaifah. Akal tu wa dhaifah. Contoh ini diatafkan. Kudune akal tu ana wa dhaifah. Wa dhaifu. Tetapi kalau akal tu wa dhaifah bagus. Nek kalau dibaca fu ana wa dhaifu harus wa dhaifu. Karena tidak boleh kita mengatafkan tak ini domir mutasil kecuali dipisah dengan ana, domir munfasil. Akal tu ana. Dalam Al-Quran banyak toh kayak gitu. Fakalimatu dhaif yajuzu fiyar rafu. Kalimat dhaif itu boleh dibaca rasa atfan menjadi ataf maktuf ala domiril marfu mutasil terhadap domir rafa mutasil yaitu tu. Bahwa at-ta'u wa yajuzu fiyar nasbu, dan boleh dibaca nasab ala anaha maf'ulun bihi menjadi maf'ul bi. Wa hadza afdal, dan ini lebih baik. Li anal atfa ala dhamir marfu, karena mengatafkan terhadap dhamir marfu mutasil bihi dengan isim dhahir yaitu lafaz adzaif tadi, dhafun itu lemah. Idza kana bi ghairi fasil, apabila tidak dipisah. Kama fil misal, seperti misalnya harusnya akal tu anak wa dhaifu. Lemah, seperti gitu nggak ada akal tu wa dhaifu ini secara ataf nggak boleh. Karena dhamir mutasil rafa itu harus dipisah dengan munfasil rafa. Makanya akal tu wa dhaifu lebih baik. Nah, ini secara lafadznya itu kurang baik. Boleh tapi kurang nggak pas. Tidak pas kalau dibaca wadhaifu, yang baik wadhaifa, kecuali akal tu anak ya wadhaifu. Wa misalul aib al ma'nawi, dan contoh kurang baiknya secara maknawi, maknanya kauluhum, perkataan mereka lau tarak kunna qata wa fasilaha la radhi'aha. Lafaz larak kunna qata wa fasilaha ini secara makna lebih baik dibaca nasab, ya kan? Yaitu menjadi fasilah maf'ul ma'ah. Karena apa? Falau atafnal kalimah fasilah. Kalau kita kalimat atafkan fasilah dan nakoh ala kalimat nakoh terhadap kalimat nakoh, lakanal makna, maka maknanya jadi gini: lau tarakun nakota wa taraktu fasilah ma'ah. Wa hadzal makna ghairu daqi. Nah, kudunya kan namanya ataf itu loh, contoh tasolah Zaidun Muhammadun wa Ahmadu kan harusnya sing pas taroka tasolaha bersuluh atau berdamai itu Muhammad juga bisa, Ahmad bisa, tinggal yang bersuluhnya kepada siapa. Nah ini loh harus apa? Lau tarakun nakota wa taraktu fasilah tama'ah. Yang namanya ataf nakoh dengan fasilah ini kan ketika fasilah ditaruh di tempatnya nakoh atau amilnya atau fiilnya ini ditaruh di tempat fasilah, maknanya kan kurang pas. Belum tak artikan ya. Kamu mungkin bingung. Lau taraktun nakota, seandainya saya meninggalkan unta wa fasilah
wa fasilaha bersamaan dengan anaknya unta, dengan anaknya la rodi'aha, mesti nakoh itu rodi'ah akan menyusuinya. La rodi'ah pasti akan menyusu, bukan menyusui. La rodi'ah mesti akan menyusui apa fasil ha pada nakoh. Nah, itu artinya kan. Nah, misalnya ketika wa fasiluha, ketika saya meninggal nakoh wa fasiluha dan, bukan bersamaan dan ini ya, dan fasilnya anaknya mesti akan menyusunya. Dan misalnya kalau lau tarakun nakota, saya meninggalkan nakoh, wa taraktu fasilah ma'ah, harus menggunakan lafaz ma'ah. Dan harus ditinggal bersamanya. Dan ditinggal sendirian, kan nggak bisa nyusu. Wong yang menyusu itu nakoh. Gitu. Nah, kalau ditakdirkan wa taraktu fasilah, ya kudunya ana ma'ah. Wa taraktu ma'ah fasilah tok juga bisa. Waktu fasilah la rodi'ah, nah kota kan nggak mungkin mau ditinggal sendirian nyusu. Wadal makna ghairu dakik, dan makna ini tidak betul-betul mendalam atau mendalam atau baik, kurang dakik misalnya, kurang mendalam maknanya. Nah, gitu. Ujungnya harus ada ma'ah, karena taraktu fasilah meninggal anaknya ya mesti sendirian kan gitu. Ujungnya yuk bersama. Berarti wa fasilah ini lafaz setelah wawu itu ana sing ataf, ana sing isim loh ya, bukan jumlah. Kalau jumlah tarokatis taharokatis safinatu wan nasu mu'addiun jelas itu karena tidak isim, setelahnya itu jumlah ismiyah mubtada khobar Ginanjar tadi yang sampai sini ada pertanyaan. Di rekodnya diputus dulu aja biar nanti nggak banyak kepanjangan. Nanti soalnya dikirim gitu.